Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visual Logic Stuff. Di channel ini saya berbagi pengalaman dan perjalanan saya di dunia hobi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas produk dari Inno64, yaitu LB Silhouette Works GT Nissan 35 GT-RR. Nah, produk ini tuh bukan produk baru ya teman-teman. Jadi rilisannya itu kalau nggak salah di 2024 akhir, tapi saya masih belum dapat invoice dari tempat saya PO. Makanya saya beli aja gitu di TikTok karena penasaran dengan barang ini. Jadi seperti apa barangnya kita akan bahas sekarang nih. Di bagian depan untuk Inno64 ini dia menggunakan plastik seperti ini, dan di bagian dalamnya di situ ada akrilik bening sekaligus displaynya teman-teman. Di bagian samping seperti ini, di bagian sampingnya lagi di sini ada siluetnya, di bagian sini kosong. Lalu di bagian bawahnya di sini harusnya ada license, tapi saya nggak lihat ada license dari Nissan nih di sini. Yang ada license-nya itu dari LBWK-nya aja nih, Liberty Walk ya. Yang Nissan-nya itu saya kurang tahu kenapa dia nggak ada di sini. Apakah memang dia nggak dapat license dari Nissan-nya? Saya kurang tahu. Tapi kalau kalian tahu info detailnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, seperti itu aja untuk packaging-nya. Langsung aja kita akan unboxing diecast-nya nih. Nah, seperti ini yang udah saya buka dari plastiknya. Di sini ada akrilik yang bisa kita buka. Dan di sini kita bisa lihat ada logo LBWK, lalu juga di sini ada LB Silhouette Works GT Nissan 35 GT-RR. Di sini ada logo Inno64 dan juga di bawahnya ada baut pengunci. Di sini juga ada logo Inno64 lagi. Dan sekarang kita akan lihat dulu sekilas. Semoga aja produk ini tuh nggak ada yang dent atau miss QC ya. Sayang banget nih udah gahar begini kalau ada miss QC-nya kan ya. Cakep banget nih asli ya. Kayaknya sih nggak ada yang dent. Jadi langsung aja kita akan buka dari base plate-nya teman-teman. Nah, ini dia yang udah saya buka dari base-nya. Sekarang kita akan bahas dulu dari bagian wing-nya seperti biasa. Untuk bagian wing-nya ini plastik teman-teman. Jadi dia part terpisah tapi dia dibalut dengan motif carbon fiber seperti itu. Untuk motif carbon fibernya sendiri bagus banget. Bisa kalian lihat sendiri seperti itu, dan nggak ada sisa lem nih saya lihat tuh ya. Lalu di bagian kap belakangnya di sini ada motif carbon fiber juga sama, dan di kaca belakang di situ kita bisa lihat ada defogger dan juga ada tulisan-tulisan kecil ya, logo-logo. Ada Advan yang saya lihat di situ, ada Bright dan juga ada HKS. Banyak banget tulisan kecilnya, saya nggak bisa sebutin satu-satu karena kurang kelihatan kalau sama saya. Dan di bagian atapnya juga di sini ada motif carbon fiber. Jadi semua bodinya itu memang motif carbon fiber teman-teman ya. Tapi apakah sama dengan bagian depannya? Kita akan lihat sekarang. Nah, untuk bagian depannya seperti ini teman-teman. Di bagian kaca depan di situ ada tulisan LB Performance dan juga ada logo Jepang. Dan di sini juga ada gambar tuh ya. Gambar apa tuh? Kurang kelihatan sama saya. Dan di sini ada logo lagi Bright yang saya lihat. Di sini ada dua logo yang kelihatan sama saya cuma Bright, dan untuk kaca depannya dia ada wipernya teman-teman seperti ini, walaupun wipernya bukan terpisah. Di situ juga bisa kita lihat ada detail dashboardnya. Lalu di bagian dalamnya juga ada kursi bucket seat warna merah, ada dua teman-teman, dan ini setir kanan ya teman-teman. Lalu di bagian kap mesinnya di sini juga sama, motifnya motif carbon fiber, dan motif carbon fibernya itu rapi banget ya. Lalu di bagian kap mesinnya di sini ada air intake juga, kayaknya sih bolong ya teman-teman, dan ini ada teksturnya juga, sepertinya sih part terpisah ya. Dan di bagian bawahnya juga di sini ada lampunya dari Mika ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat bagian dalamnya juga. Nih di sini ada lampu sen warna oranye, kelihatan nggak sama kalian? Nah, di bagian sini juga ada. Jadi untuk detailnya cakep banget ya teman-teman. Di kiri kanan juga di sini ada spion, dan spionnya juga ada reflektornya, nanti akan saya liatin. Lalu di bagian bawahnya di sini ada logo GTR, dan di situ ada grill yang sepertinya sih bolong-bolong ya. Dan di bagian bawah di plat nomornya itu di situ ada tulisan. Cuman kurang kelihatan sama saya teman-teman. Nah, seperti itu untuk detailnya ya bagian sininya. Dan di bagian sini juga ada air intake, cuman sayangnya air intake-nya nggak bolong sampai ke dalam kayaknya ya. Di bagian sini ada kanar juga yang part terpisah dari plastik, tapi untuk motifnya masih sama ya, motif carbon fiber. Di sini juga ada, dan untuk clipsnya dia nggak ada motif carbon fibernya kalau saya lihat. Nah, seperti itu. Untuk clipsnya sendiri dia menyatu dengan base teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk bagian depannya, cakep banget. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya. Nah, untuk bagian samping kirinya seperti ini teman-teman. Wih, gagah banget ya. Ini di sini ada motif carbon fiber, terus di atasnya itu ada logo warna hitam. Wah, keker banget nih asli ya. Tapi kita akan bahas dari bagian sininya dulu. Di bagian sini juga ternyata ada logo LBWK teman-teman ya, di atas motif carbon fibernya, dan dia diwarnai hitam. Tapi tulisannya itu nggak ada bleber-blebernya. Cakep banget Inno bikin dekal seperti ini. Dan di bagian sini juga ada tulisan Liberty Walk tuh ya. Dia nggak bleber-bleber juga walaupun kecil banget tuh. Ini cakep banget asli finishingnya. Lalu di bagian sini juga ada tutup tangki yang masih kelihatan. Di bagian sini juga ada logo kecil, cuman kurang kelihatan sama saya ini logo apa. Dan untuk motif carbon fibernya itu sampai sini teman-teman ya. Ini rata motif carbon fibernya, nggak ada yang ngangkat-ngangkat. Cakep banget, pertahankan nih Inno ya. Lalu di bagian sini juga ada logo LB ya kayaknya. Nah, seperti itu ada logo ya. Di bawahnya juga ada logo. Di bagian sini juga ada logo tuh ya, logo LBWK. Dan untuk handle pintunya ini bagus banget,
tetap jelas juga. Untuk kaca-kacanya juga dikasih list warna hitam, jadi kelihatan lebih real gitu. Dan di bagian sini kita bisa lihat ada bucket seatnya itu. Bucket seatnya warna merah seperti itu. Dan untuk spionnya sendiri di sini ada reflektornya tuh teman-teman. Bisa kalian lihat. Nah seperti itu, walaupun kecil dia ada reflektornya ya. Lalu untuk velgnya dia menggunakan velg palang 5 seperti ini. Dan untuk di bannya sendiri di situ ada tulisan Advan teman-teman. Di bagian sini juga ada tulisan Advan dan juga dia ada disc brake-nya. Kalau kalipernya kelihatan nggak? Kalipernya kurang kelihatan ya teman-teman ya. Kayaknya sih ada ya di bagian sebelah sini. Nih satu kalipernya dan di bagian depan sini nih. Seperti itu teman-teman. Untuk detailnya sendiri ini udah bagus ya, di harga 260.000. Cakep banget nih ya. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya nih. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Gahar banget kelihatannya. Untuk wingnya juga ini gede banget ya. Lubangnya juga gede banget. Dan motif carbon fibernya masih sampai ke belakang sini teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Untuk wingnya sendiri ada motif carbon fibernya. Dan ini tuh karena plastik, jadi hati-hati ya, rawan lepas atau patah. Kalau mau pegang jangan pegang ininya ya teman-teman. Lalu di bagian sini juga ada lampu rem yang detail banget nih teman-teman. Tuh, yang tengahnya juga sampai dicetak ya. Di bagian sini juga sama. Dan ini ada 4 sama-sama dari Mika. Di bagian tengahnya ada detail juga. Wih, cakep banget nih asli Ino. Niat banget untuk bikin castingan ini. Lalu di bagian sini juga ada tulisan Advan. Kelihatan nggak sama kalian nih? Seperti itu. Di bagian bawahnya juga ada tulisan apa tuh? Kecil banget di bagian plat nomornya. Dan ada detail kayak baut gitu warna silver. Ini mantap banget sih, attention to detailnya. Lalu di bagian sini juga ada knalpot warna biru. Sayangnya sih dia nggak bolong ya, cuma dikasih cat warna hitam seperti ini, tapi dia nggak bolong teman-teman. Nah untuk diffusernya sendiri dia part terpisah sepertinya ya, dan dia masih ada motif carbon fibernya dong. Ini cakep banget sih, asli niat banget Ino bikin castingan ini. Saya sangat-sangat appreciate Ino untuk castingan kali ini. Ini benar-benar cakep banget ya, apalagi dia nggak ada dennya. Oke, langsung aja kita lihat bagian samping kirinya lagi nih. Nah untuk samping kirinya seperti ini, tidak ada perbedaan yang signifikan ya, hanya perbedaannya di sini aja. Di sini dia nggak ada tutup tangkinya karena ya ada di sini gitu untuk tutup tangkinya. Jadi kita akan bahas yang lainnya karena overall sama. Jadi kita akan bahas base-nya aja sekarang. Nah untuk base-nya seperti ini teman-teman. Di sini base-nya dia besi tentunya, dan di sini juga ada tulisan Inno64, dan di sini juga ada LB Works 35 GTRR 1:64 made in China. Dan di bagian sini ada baut plus, di bagian sini juga ada baut plus, dan di sini bolong-bolong untuk menempelkan baut ke tatakan atau base-nya teman-teman. Seperti itu. Dan untuk bannya sendiri di sini ada ulirnya teman-teman ya, dan dia rolling sepertinya. Di bagian depannya juga sama, dia rolling. Jadi kita akan tes sekarang rollingnya lancar atau enggak nih. Nah seperti yang kalian lihat, ini rollingnya agak kurang lancar ya. Kalau dipaksain sih mungkin ya bisa rolling lancar gitu, tapi kalau didorong pelan-pelan gini dia kurang lancar teman-teman. Jadi saya anggap ini cocoknya untuk di foto-foto aja, bukan untuk dimainin di track ya. Seperti itu teman-teman. Nah jadi kesimpulannya gimana nih untuk produk kali ini dari Inno64? Apakah worth it dengan harga PO 275.000 kalau nggak salah? Menurut saya dengan harga segitu sangat-sangat worth it. Apalagi kalau kalian dapet yang QC-nya perfect seperti saya, kacanya juga bening gitu ya, nggak ada dent dan lain-lain. Ini sangat-sangat worth it. Attention to detailnya Inno itu bagus banget di produk kali ini. Dan menurut saya juga untuk motif carbon fibernya ini nggak kelihatan kayak ular gitu ya, nggak kayak sisik. Kalaupun di foto nanti nggak akan terlalu gede gitu ya motif carbon fibernya, dan nggak mengganggu keseluruhan desainnya, malah bikin ini produk lebih kekar gitu kan ya. Jadi seperti itu untuk produk kali ini, worth it banget buat dikoleksi. Apalagi kalau kalian belinya di TikTok kayak saya tuh teman-teman. Saya bisa dapat produk ini tuh dengan harga 200.000 doang teman-teman, karena dapat voucher ya. Saya belum pernah beli di TikTok, jadi saya pakai vouchernya. Jadi benar-benar worth it parah kalau kalian dapat di harga yang saya beli gitu ya. Nah tulis di kolom komentar ya teman-teman, gimana menurut kalian produk ini, apakah worth it atau enggak. Lalu juga kasih saya saran dan masukan untuk video kali ini. Dan bila kalian berkenan, bantu saya subscribe channel ini dan follow Instagram saya di visuallogic_staff. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cakep banget nih asli, gak nyesel beli, apalagi 200.000 ya.